Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan jelaskan terkait eh, mekanisme pembuatan laporan. Nah, di sini saya menggunakan laporan ada percobaan 4. Judulnya itu mekanisme transport membran. Oke, jadi pertama untuk penulisan bagian-bagian judul di sini seperti yang tertera di layar. Di sini ada topik praktikum dengan judul mekanisme transport membran. Dengan tujuan praktikum adalah praktikan dapat mengamati proses difusi, osmosis, plasmolisis, dan deplasmolisis. Di bawah dari tujuan ada nama, NIM, dan kelompok. Di sini kita tulis namanya kita. Di sini saya ambil contoh nama saya sendiri. Ada NIM atau standbook dan kelompok. Nah, untuk penulisannya ini di sini untuk judul untuk judul praktikum menggunakan huruf kapital semua. Sedangkan untuk tujuan hanya pada awal-awal kata. Hanya pada huruf awal pada kata-kata dari setiap judul, dari setiap tujuan. Kayak misalkan praktikan dapat mengamati. Nah, kata dapat di sini saya tidak gunakan huruf kapital karena dia berfungsi sebagai kata hubung. Sama seperti dan. Sedangkan yang lain adalah kata keterangan atau pernyataan. Jadi digunakan huruf kapital pada awalnya. Dan selanjutnya untuk penulisan nama juga huruf pertama menggunakan huruf kapital, diikuti huruf kecil atau yang biasa pada kata-kata setelahnya. Dan ada hari dan tanggal. Di sini menggunakan keterangan hari, diikuti tanda koma, dan keterangan tanggal waktu. Dan di bawah hari dan tanggal ada jurusan atau kelas. Di sini penulisannya menulis jurusan dulu atau prodi atau program studi. Misalkan saya biologi, kelas B. Tulis B saja, jangan tulis kelas, tulis B. Cukup biologi garis miring B. Terus ada asisten. Di sini saya menggunakan namanya Kak Fitri Suci Karlina Putri, SSI. Tapi karena di sini saya juga belum sarjana, jadi tinggal ditulis saja seperti nama saya ini, Muhammad Iza Alif Abdillah. Ini dikasih lurus ya biar rapi untuk di bagian bagan. Nah, selanjutnya kita beralih ke hasil pengamatan. Jadi pada hasil pengamatan ini ini berdasarkan data pengamatan yang telah dari percobaan yang telah kita lakukan. Kayak seperti kemarin ada pengamatan proses difusi pada kentang dan pengamatan proses osmosis pada daun Adam Hawa atau rediscolor. Di sini kentangnya pakai nama latinnya juga harusnya. Ingat ya penulisan nama latin harus digaris miring, harus dimiringkan. Kalau misalkan ditulis itu dia harus digaris bawahi atau underline. Di sini ada keterangan dari grafik. Di sini ada keterangan grafik yang sudah dibuat. Jadi grafiknya berdasarkan pernyataan berdasarkan percobaan yang dilakukan dan dibuatkan sama asisten. Grafiknya dibuatkan sama asisten. Yang digambar di sini keterangan jarak, waktu, di atas jarak, berapa lama atau berapa kedalaman dari penyerapan atau difusi yang terjadi pada kentang setelah ditetesi larutan yodium. Di sini diisi datanya. Dan ingat ya untuk penulisan formatnya itu ini kan yang saya blok atau hasil pengamatan ini disebut subbabnya. Enggak, ini disebut bagian bab, tapi karena di sini tidak ada keterangan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ini hanya disebut subbab. Nah, setelah kita membuat subbab, untuk yang saya blok barusan ini disebut juga subbab juga, tapi dari bab 1 ini, mengikut dari bab 1. Nah, dia untuk pembuatan formatnya, dia itu harus sejajar. Ini ada saya buat garis, harus sejajar, tidak boleh lewat. Dan untuk isi dari subbabnya ini, juga harus sejajar dengan ini, yang saya blok pengamatan proses difusi pada kentang. Lihat kan tabelnya sejajar, diikuti dengan tabelnya sejajar, lurus dengan ini. Kalimat grafik hubungan antar waktu dan jarak. Ini dia harus sejajar biar kelihatan rapi.
Nah, dan untuk grafiknya sebenarnya begini yang bagus. Nah, rapi kan kalau dilihat. Terus kita ke bagian B, pengamatan proses osmosis pada daun Adam Hawa atau Ruedi Scholar. Ini juga sama seperti yang pertama, dia harus sejajar. Nah, semuanya rata. Tidak ada yang lewat. Terus juga untuk di bagian sebelum penambahan glukosa, keterangan setelah penambahan glukosa, ini dia juga rata. Bisa dilihat, ini rata dari atas sampai bawah. Nah, semuanya rata. Ini format penulisan yang benar. Harus rata, sesuai, harus rapi. Nah, dan untuk keterangannya juga kelihatan rata kan. Nah, ini dia juga lurus. Oh, di sini kurang lurus. Tapi diluruskan saja. Bisa pakai mistar tulisnya biar tidak dicoret lagi sama asistennya. Terus nah, di sini kan kita masukkan data pengamatan setelah yang kita foto-foto kemarin. Di sini ada penambahan glukosa 0,1, 0,3 sampai 0,5 atau konsentrasi rendah sampai yang ketinggi. Nah, di sini keterangannya ditulis kayak misalkan yang belum ditambahkan glukosa, di sini keadaan normal selnya dalam keadaan normal atau keadaan normal sel. Belum ada penambahan konsentrasi sehingga tidak terjadi perubahan. Nah, setelah ditambahkan glukosa 0,1 molar, di sini tulis keterangan yang sesuai dengan foto yang kalian dapatkan. Misalkan di nomor 1. Di sini sebenarnya cuma nggak usah pakai nomor, tapi bagusnya pakai nomor biar kelihatan rapi. Ini juga harus diajarkan. Pigmen warna sel mulai menghilang bersama sitoplasma. Ditandai dengan warna ungu yang mulai berkurang dari jaringan-jaringan sel. Dan itu tandanya disebut terjadi plasmolisis atau sel kehilangan sitoplasma atau membran plasmanya terlepas dinding sel terlepas dari membran plasma karena perbedaan konsentrasi. Diikuti dengan keterangan penambahan glukosa 0,3 sampai 0,5. Di sini bisa dilihat keterangannya. Dan selanjutnya kita ke pembahasan. Nah, format pembahasan sebelumnya di laporan pertama, percobaan pertama juga saya sudah jelaskan terkait cara penulisannya. Jadi, oke ini. Nah, ini disebut subbab atau sebenarnya bab 2 atau pembahasan. Nah, ingat untuk paragraf-paragraf di bawahnya ini kan berdasarkan juga dari setiap paragraf yang dibahas ini dari pembahasan sudah saya buatkan poin-poin kan dibagikan di WA. Nah, kayak misalkan ini nggak usah terlalu diperhatikan karena di sini ada yang saya gabung dari laporan sebelumnya. Jadi nggak usah dibaca, hanya dilihat cara penulisannya. Ingat untuk penulisannya juga formatnya itu mengikut, harus sejajar dengan tulisan pembahasan ini. Tidak boleh lewat. Rapi kan kalau misalkan dia sejajar. Terus untuk kata pertama dari satu paragraf ini itu dia 7 ketukan. 7 ketukan maksudnya itu kayak di sini. Lihat ini. 1 1 2 3 4 5 6 7. Maksudnya 7 ketukan tuh hitung dari 2 ini dari angka Romawi 2 titik P E M B A H M B A H. Ada 7, hitung 7 huruf. Nah, terus di bawahnya berarti jarak untuk kata pertama pada paragraf pertama kayak ini, mekanisme. Nah, ingat dalam pembuatan satu paragraf itu dia harus berada pada 7 baris, minimal 7 baris, 7 baris. Maksudnya 7 baris itu kayak ini, baris pertama. Terus ini baris kedua. Nah, atau 3 kalimat minimal. Nah, syarat pembuatan kalimat itu ada koma dan titik di dalam satu kalimat itu. Jadi kayak ini misalkan titik, satu kalimat, kalimat pertama, kalimat kedua, dan ini kalimat ketiga. Nah, sama seperti pembuatan paragraf pertama, paragraf kedua dan ketiga juga mengikut. Lihat format penulisan kata pertamanya. Lihat kan sejajar dari kursor ini, mekanisme, media, dan media ini sejajar. Dia lurus, mengikut. Nah, dan untuk pembuatan tinjauan pustaka, kalau misalkan kalian kutip di sini di jurnal yang kalian ambil dia mau dimasukkan 1 atau 2 orang, bagusnya menggunakan kata simbol dan. Jangan pakai tulis dan huruf DAN, jangan. Gunakan simbol, bukan DAN, tapi gunakan simbol. Simbol dan. Nah, kalau misalkan kita buatnya 1 orang, kayak misalkan Fitriani, tetap tulis saja Fitriani
2016. Ini yang benar. Fitriani 2016, bukan Fitriani, P.S. 2018. Ini salah. Dalam penulisan catatan kaki tidak usah dimasukkan ini. Ini untuk daftar pustaka, jadi ini dihapus. Jadi yang benar adalah ini. Nah, kalau misalkan kita mau, dan untuk penempatan titiknya itu di sini, di akhir dari catatan kaki yang kita pasang, bukan di sini. Ingat itu, di akhir dia, bukan di situ. Nah, kalau misalkan kita mau tambahkan referensi dari orang lain, kayak misalkan ada pendapat, kayak misalkan ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan kita buat satu paragraf ada 2 jurnalnya? Nah, bisa digunakan di awal, kayak misalkan saya, Abdi, dalam kurung 2019, menyatakan bahwa media, nah ini dihapus, jangan pakai kapital karena sudah ada kapital di pertama. Yang ini, A. Abdi 2019 menyatakan bahwa media tanam adalah bisa begini, bisa juga bisa juga digabung jurnalnya. Kayak misalkan kalian tidak karena kalian masih pemula juga, jadi tinggal tulis begini saja. Dalam kurung misalkan Mila, 2020. Dilanjut dengan yang lain. Jadi ini sudah ada keterangan bahwa ini dia gunakan satu jurnal dan jurnal kedua. Jurnal pertama dan jurnal kedua. Jadi ada dua jurnal dalam satu paragraf. Ini kalau misalkan kita bertanya, ini kalau misalkan kita menggunakan dua penulis atau dua jurnal. Nah, ini kan untuk pembahasan sudah selesai dan kita ke kesimpulan sama saran. Ingat ya, untuk pembahasan ini dia harus sesuai dengan poin yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Nah, kalau misalkan ini lagi satu. Kalau misalkan kita mau buat daftar catatan kaki yang banyak orangnya, kayak misalkan ada kata DKK. Nah, kalau untuk format yang baru, itu bukan menggunakan DKK, tapi menggunakan et al. Ingat, karena dia ini berbahasa Inggris, jadi dia itu digaris bawahi. Di underline, karena ini dia di dalam ketik, jadi dia dimiringkan. Tapi kalau tidak dalam mengetik, itu ditulis tangan, ini dia kita underline. Di garis bawahi. Sama seperti saat kita gunakan nama Latin dalam satu kalimat, kayak misalkan menggunakan kata kayak jagung dalam kurung Zea mais L. Nah, ini untuk keterangan jenis jagung atau nama Latin jagung, kalau diketik itu dimiringkan. Tapi kalau misalkan ditulis, atau entah itu bahasa Latin atau bahasa Inggris, dia digaris bawahi. Nah, digaris bawahi. Kalau misalkan tulis tangan. Nah, dan untuk ini, yang L ini, dia itu keterangan nama penulis. Jadi dalam penamaan nama Latin, entah itu hewan, tumbuhan, atau manusia sekalipun, untuk kata ketiga ini dia, atau keterangan kayak kalian dapat huruf begini baru titik, diikuti titik, itu dia sebenarnya nama penulis. Jadi dia tidak usah digaris bawahi atau dimiringkan. Ingat, nama Latin dimiringkan kalau diketik, tapi kalau tulis tangan itu dia digaris bawahi. Jadi untuk penggunaan ini tidak usah pakai kata kayak misalkan dalam kurung Abdi DKK titik 2021. Ini sudah ketinggalan zaman. Jadi yang kita gunakan Abdi et al titik koma atau Abdi et al digaris bawahi titik koma 2021 titik. Ingat, titiknya bukan ditaruh di sebelah sini, tapi di bagian akhir setelah catatan kaki. Oke, selanjutnya kita ke kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran. Oke. Nah, kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan dan saran ini dia
merujuk pada bagaimana tujuan praktikum itu. Karena di sini tujuannya praktikan dapat mengamati proses difusi, osmosis, plasmolisis, dan deplasmolisis. Jadi tujuannya berarti kesimpulannya ditulis kesimpulan. Jadi kesimpulan pada praktikum ini adalah, mohon maaf, ini tidak sesuai dengan judul tujuan. Jadi di sini misalkan, kesimpulan pada praktikum ini adalah media tanaman berpengaruh terhadap fisiologis tanaman karena menyediakan air dan hara yang dibutuhkan tanaman selama masa pertumbuhan. Nah, kalau misalkan dia tujuannya cuma satu, ini kan dia tujuannya cuma satu, praktikan dapat mengamati. Kalau misalkan tujuannya ada satu, terus di bawahnya satu ada dua, gini. Nah, otomatis ini bisa dikatakan tujuannya ada dua kan? Ada dua tujuan. Otomatis karena kesimpulan dia menjawab dari tujuan, kesimpulan itu dia ditulis cuman simpulan dan berubah kosakatanya menjadi simpulan yang diperoleh dari praktikum ini adalah sebagai berikut, titik. Atau titik 2, bisa titik 2, bisa titik. It's up to you guys. Nah, tulis di sini. Misalkan 1. Nah, terus 2. 1 tadi menjawab ke proses apa tadi. Nah, terus yang keduanya apa? Sesuai dengan tujuan praktikum. Dan ingat, ini dikasih ininya dikasih rapi. Wait, maaf. Dikasih mengikut. Nah, kalau kayak begini kelihatan rapi kan. Jadi, kalau misalkan dia cuma satu tujuan, itu ditulis kesimpulan. Di bawah ini mengikut kesimpulan. Tapi kalau misalkan dia cuma satu, ditulis kesimpulan. Tapi kalau misalkan dia lebih dari satu tujuannya, ditulis simpulan. Gitu. Terus, ini juga ingat, 3 ketukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ditulis di sini. Nah, untuk bagian saran juga mengikut dengan format kesimpulan. Jadi kalau misalkan kita sudah buat simpulan, sarannya otomatis mengikut. Ingat, untuk pembuatan saran itu terhadap laboratorium, asisten dan praktikan, susunannya begitu. Nah, lihat ini saya kasih lihat formatnya kan ini. Lurus kan dia? Nah, ada mistarnya ini. Dia lurus. Terus lihat saja cara NASA bagian formatnya. Ini juga kata keduanya dia mengikut. Nah, saran juga begitu. Saran yang dapat diajukan pada praktikum ini adalah sebagai berikut. Titik 2. Atau cuman titik atau titik 2 terserah. Laboratorium, agar memperbaiki fasilitas, misalkan greenhouse karena kami yang praktikum menggunakan media pertumbuhan agak kesulitan dengan akses ruangannya. Asisten. Terus praktikan. Kayak misalkan kalian mau tegur asisten atau praktikan, terserah. Jadi di sini untuk saran ada laboratorium, asisten, sama praktikan. Untuk kesimpulan, ingat kalau misalkan tujuannya cuma satu, ditulis kesimpulan, dan kesimpulan. Terus tidak usah pakai nomor. Nah, dan cara penulisannya kayak begini. Nah, kayak begini dia formatnya. Tapi kalau misalkan dia banyak tujuannya, misalkan tujuan ada 1, 2, 3, otomatis ditulis di sini simpulan. Nah, ditulis simpulan, terus menjawab nih dari tujuannya, misalkan proses osmosis dan difusi begini-begini. Terus yang keduanya, mahasiswa dapat mempelajari begini-begini. Nah, kesimpulannya di sini yang kedua. 1, 2. Oke, sudah mengerti kan? Nah, terus kita ke daftar pustaka. Nah, pada penulisan daftar pustaka, bagusnya tuh dia dilangkahi. Kan ini pakai kotak-kotak kalian. Kayak begini. Bagusnya tuh dilangkahi sebaris atau 2 baris dari subjudulnya. Dilangkahi. Biar
lebih rapi. Karena tuh kalau misalkan kayak ini, kalau misalkan saya kasih mepet, nah begitu, nggak bagus tuh dilihat. Jadi langkai sebaris atau 2 baris, hmm, biar rapi. Terus ingat, untuk penulisan jurnal, kalau misalkan kalian bingung cara buat jurnal, apa buat daftar pustaka, lihat saja di Scholar di bagian kutipannya. Kita ke Scholar dulu. Di sini misalkan Scholar. Kita buka Scholar. Misalkan saya cari jantung. Nah, kalau kalian mau cari kutip untuk biasanya kalau di HP tuh dia tidak ada tanda ini, kutip yang ini. Jadi kalian klik saja ini, nanti bakalan muncul. Nah, klik kutip. Nah, ambil nih. Nah, Santoso M. Setiawan 2005, penyakit jantung koroner, cermin dunia kedokteran 147 sampai 5 halaman 5 sampai 9. Klik yang style ini, style apa? Salin baru tempel di salin baru tempel. Ikuti cara penulisannya ini. Yang ini, yang style ini. APA atau American Physical Association. Ikuti style ini untuk di penulisan di Dapus. Nah, dan saya ajarkan cara untuk pembuatan Dapus. Kalau kita menggunakan jurnal, itu dia pertama ada yang namanya nama penulis. Ini dia nama paling belakang, kayak misalkan nama saya, Muhammad Iza Alif Abdillah. Otomatis ditulis Abdillah, koma, tulis Abdillah, koma, terus ini koma sebagai penghubung untuk kata kedua dan ketiga dari nama saya. Nama saya Muhammad Iza Alif Abdillah, koma, jadi M Muhammad I titik dan A. Ini Muhammad Iza Alif Abdillah. Oke, kayak begitu. Jadi Abdillah, M titik I titik A titik koma. Ingat, setelah kata terakhir ditulis di awal untuk Dapus, diikuti tanda koma, terus nama kedua, ketiga, dan nama kedua Muhammad Iza, nama pertama, kedua, dan ketiga. Diikuti kata titik-titik, tanda titik. Terus kalau mau lanjut ke orang yang kedua, bisa gunakan titik koma dan pakai simbol dan. Haryanti, nama terakhir, of course, nama terakhir dari penulis kedua, dan S, nama pertama. Terus dilanjutkan dengan titik dan tahun. Penggunaan tahun ini di dalam kurung 2016. Dikasih dalam kurung. Terus titik dan judul. Pengaruh penggunaan pupuk nanosilika terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, ini judulnya, setiap kata menggunakan huruf kapital kalau dia bersifat pernyataan. Tapi kalau dia bersifat kata hubung, kayak misalkan terhadap atau dan, itu dia tidak menggunakan huruf kapital di awal. Ingat itu. Terus untuk penggunaan nama Latin, ini dia karena saya ketik jadi dimiringkan, tapi kalau misalkan dia tidak diketik atau tulis tangan, itu dia digaris bawahi. Oke, terus titik. Nah, di sini buletin nama jurnalnya itu apa? Iya, nama jurnalnya kayak misalkan jurnal fisika, jurnal kimia, tapi di sini nama jurnalnya buletin anatomi dan fisiologi. Ingat ya, kalau ini judul penelitian, kalau ini nama jurnal, buletin anatomi dan fisiologi. Untuk nama jurnal kalau diketik itu dimiringkan, tapi kalau tulis tangan di garis bawahi. Terus diikuti volume jurnal, nomor jurnal, dan halaman berapa yang kita kutip. Kayak misalkan saya kutip di halaman 34, di sini 34 sampai 41 yang saya kutip. Tapi yang saya kutip di halaman 34, 37, 40. Nah, cara tulisnya itu bukan 34, 37, 40 titik. Bukan seperti ini. Salah. Cara tulisnya kalau misalkan kalian kutip dari 34, 37, 38 sampai 50, tulis saja 34 sampai 50. Meskipun ada di halaman ini, dari dalam halaman ini kalian tidak kutip. Tidak masalah, yang penting perwakilan. Terus titik. Nah, kayak gitu.
Terus kalau misalkan kalian gunakan bahasa Inggris di dalam judul ininya, judul penelitiannya, selain nama Latin tetap digaris bawahi atau dimiringkan untuk diketik. Kalau ditulis digaris bawahi. Dan untuk penulisan buku, untuk format penulisan buku ini kita gunakan ini style American Associational Association atau APA. Nah, di sini ada nama penulis, of course, nama terakhir dari penulis, Baliono, A titik N titik, diikuti tahun 1989